Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah video final sistem operasi dengan judul sistem operasi berbasis Linux, dan subjudul yang saya ambil itu manajemen file pada Linux. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kapriasus Rizal Pabendan dengan NIM 202323050009, Prodi Teknologi Informasi, kelas F208, dengan mata kuliah Sistem Operasi, Universitas Teknologi Akbar Makassar, tahun ajaran 2024-2025. Oke, baik, langsung saja akan saya paparkan sistem operasi berbasis Linux. Di sini saya mengambil bab kedua, itu konsep berkas Linux. Pengertian dasar. File system atau manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. File system juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Cara memberi suatu file system ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. Kemudian poin yang kedua, file system Linux kebanyakan menggunakan X2 atau X3, file sistem yang tidak mengalami fragmentasi seperti halnya file system Windows FAT dan FAT32. X2 juga memiliki sistem security yang baik dengan menerapkan access permissions untuk owner, group, owner, dan other. Kemudian atribut file. Setiap sistem dalam manajemen file mempunyai sistem atribusi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya di Linux mempunyai atribut seperti berikut. Yang pertama, nama. Nama berkas simbolik ini adalah informasi satu-satunya yang disimpan dalam format yang dibaca oleh pengguna. Yang kedua, identitas. Tanda unik ini biasanya merupakan sebuah angka mengenali berkas dalam sebuah berkas, tidak dapat dibaca oleh pengguna. Yang ketiga, tipe. Informasi ini diperlukan untuk sistem-sistem yang mendukung tipe berbeda, misal tar, gz pada kompresi teks pada dokumen LaTeX. Kemudian lokasi. Informasi ini adalah sebuah petunjuk pada sebuah device tersebut, misalnya hard disk, UFD, USB, flash disk, floppy, DVD-ROM, dan lain-lain. Kemudian ukuran. Ukuran dari sebuah berkas dalam bytes, words, atau blocks, dan mungkin ukuran maksimum dalam atribut juga. Permissions. Informasi yang menentukan siapa yang dapat melakukan read, write, execute, dan lainnya. Waktu dan identifikasi pengguna. Informasi ini dapat disimpulkan untuk pembuatan berkas, modifikasi terakhir, dan pengguna terakhir. Data-data ini dapat berguna untuk proteksi keamanan dan monitoring pengguna. Kemudian inode adalah informasi yang mengidentifikasi suatu file secara unik. Inode mengidentifikasi lokasi tempat file disimpan dan karakteristik file tersebut, owner, date, dan lain-lain. Tetapi nama file tidak disimpan sebagai sebagian dari inode. Informasi yang disimpan dalam inode antara lain. Poin yang pertama itu izin akses file permissions. Tidak seperti halnya sistem operasi DOS, setiap file Linux memiliki status izin akses file permissions. Maksudnya setiap file memiliki informasi untuk mengatur siapa yang berhak untuk membaca, menjalankan, atau mengubah file tersebut. Linux merupakan sistem operasi multi-user dan umumnya digunakan sebagai sistem operasi untuk jaringan. Oleh karena itu, untuk menjalankan privasi file, keamanan, serta integritas sistem agar tidak terganggu, izin akses file digunakan untuk melindungi file sistem dari orang yang tidak mempunyai hak.
Bayangkan tanpa adanya fasilitas ini, maka mail Anda akan dapat dibaca oleh seluruh orang yang terhubung dalam jaringan yang sama. File-file Anda tidak akan dijamin keamanannya dari penghapusan dan pencurian oleh orang lain. Oleh karena itu, pentingnya bagi Anda untuk memahami izin akses suatu file. Nah, di bawah adalah sebuah gambar notasi yang digunakan dalam menyatakan izin ke akses file. Perhatikan bahwa notasi di atas terdiri atas 10 digit yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Notasi pertama menyatakan tipe dari file tersebut. Tanda das, many, tanda das menyatakan bahwa file tersebut adalah file biasa. Untuk direktori, maka lokasi tersebut akan berisi karakter D, karakter 1 untuk link file, dan beberapa tipe lainnya yang dibahas pada bab ini. Notasi 2 yang terdiri dari 3 karakter menunjukkan status file untuk pemilik owner. Dalam hal ini adalah Julie. Adapun 3 karakter tersebut mengikuti aturan sebagai berikut. Karakter pertama untuk menentukan hak baca dari pemilik. Karakter R berarti pemilik hak baca terhadap file tersebut, sedangkan bila berisi karakter das berarti pemilik file tidak memiliki hak baca terhadap file tersebut. Karakter yang kedua untuk menunjukkan hak tulis terhadap file tersebut. Dalam hal ini user tersebut memiliki hak untuk menulis atau mengubah file tersebut. Karakter yang ketiga untuk menentukan apakah file tersebut dapat dieksekusi oleh pemilik. Bila file tersebut dapat dieksekusi oleh pemilik, maka digit tersebut akan berisi karakter X. Notasi ketiga juga terdiri atas 3 karakter, di mana 3 karakter ini menentukan izin akses file untuk seluruh user yang memiliki grup yang sama dengan user tersebut. Dalam hal ini, grup dari pemilik file tersebut adalah users. Cara memahami 3 karakter izin grup ini sama dengan izin untuk pemilik file yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini, seluruh user yang termasuk dalam grup user hanya memiliki hak baca terhadap file tersebut. 3 karakter terakhir, notasi ketiga, digunakan untuk menentukan izin file untuk user lain yang tidak termasuk dalam grup tersebut. Diistilahkan sebagai orders. Dalam hal ini, order hanya memiliki hak baca dan tidak ada hak tulis ataupun hak menjalankannya. Secara umum, file tersebut hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik, yaitu Julie, dalam user lainnya yang berada satu grup user serta orang lain yang dapat membaca file tersebut. Poin yang kedua, operasi file. Fungsi dari berkas adalah untuk menyimpan dan mengizinkan kita membacanya. Dalam proses ini ada beberapa operasi yang dilakukan berkas. Adapun operasi-operasi yang dilakukan berkas yaitu poin pertama, membuat berkas create. Kita perlu 2 langkah untuk membuat suatu berkas. Pertama, kita harus temukan tempat di dalam sistem berkas. Kedua, sebuah entry untuk berkas yang harus dibuat dalam direktori. Entry dalam direktori tersebut merekam nama dari berkas dan lokasinya dalam sistem berkas. Yang kedua, menulis sebuah berkas, write. Untuk menulis sebuah berkas, kita membuat sebuah sistem call yang menyebutkan nama berkas dan informasi yang akan ditulis dalam berkas. Yang ketiga, membaca sebuah berkas, read. Untuk membaca sebuah berkas menggunakan sebuah sistem call yang menyebut nama berkas yang dimana dalam blok memori berikutnya dari sebuah berkas harus diposisikan. Yang keempat, memposisikan sebuah berkas, reposition. Direktori dicari untuk entry yang sesuai dan current file position diberi sebuah nilai. Operasi ini dalam berkas tidak perlu melibatkan M dan K. Selain itu juga diketahui sebagai file seek.
Kemudian poin yang kelima, menghapus berkas, delete. Untuk menghapus sebuah berkas, kita harus mencari dalam direktori nama berkas tersebut. Setelah ditemukan, kita akan melepaskan semua spasi berkas sehingga dapat digunakan kembali oleh berkas-berkas lainnya dan menghapus entry direktori. Yang keenam, menghapus sebagian isi berkas, truncate. User mungkin mau menghapus isi dari sebuah berkas, namun menyimpan atributnya. Daripada memaksa pengguna untuk menghapus berkas tersebut dan membuatnya kembali, fungsi ini tidak akan mengganti atribut kecuali panjang berkasnya mengidentifikasi ulang panjang berkas tersebut menjadi 0. Keenam, operasi di atas merupakan operasi-operasi dasar dalam sebuah berkas yang nantinya dapat dikombinasikan untuk membentuk operasi-operasi baru lainnya. Contohnya, apabila kita ingin menyalin sebuah berkas, maka kita memakai operasi create untuk membuat berkas baru, read untuk membaca berkas yang lama, dan write untuk menulisnya pada berkas yang baru. Yang ketiga, struktur direktori. Beberapa sistem komputer menyimpan banyak sekali berkas-berkas dalam disk, sehingga diperlukan suatu struktur pengorganisasian data agar lebih mudah diatur. Direktori atau folder merupakan suatu entitas dalam sebuah berkas sistem yang mengandung berkas atau mengandung direktori lain. Sebenarnya, pada hakikatnya, berkas atau berkas terdapat dalam disk direktori hanya menyediakan link atau menunjuk pada berkas yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa direktori digunakan sebagai sarana untuk pengorganisasian berkas pada suatu sistem komputer. Dengan direktori, berkas-berkas yang dikelompokkan, berkas tersebut dapat berisi berkas ataupun direktori lain, sehingga direktori dapat juga disebut sebagai berkas istimewa. Di bawah adalah tipe direktori 1 dan tipe direktori 2. Pada atribut, perbedaan direktori dan atribut pada berkas yaitu direktori tidak mempunyai tipe, sedangkan berkas mempunyai banyak tipe. Tipe yang pertama itu direktori Unix. Struktur direktori digunakan dalam Unix adalah struktur direktori tradisional seperti yang terdapat dalam gambar direktori entry dan di dalam Unix. Setiap entry berisi nama berkas dan nomor inode yang bersangkutan. Semua informasi dan jenis, kapasitas, waktu dan kepemilikan, serta blok disk yang berisi inode. Sistem Unix terkadang mempunyai penampakan yang berbeda, tapi pada beberapa kasus direktori entry biasanya hanya string ASC2 dan nomor inode. Saat berkas dibuka, sistem berkas harus mengambil nama berkas dan mengalokasikan blok disk yang bersangkutan. Sebagai contoh, nama part USR AST inbox dicari dan kita menggunakan Unix sebagai contoh. Tetapi algoritmanya yang digunakan secara dasar sama dengan semua hierarki sistem direktori sistem. Pertama, sistem berkas mengalokasikan direktori root dalam Unix inode yang bersangkutan ditempatkan dalam tempat yang sudah tertentu dalam disk. Kemudian Unix melihat komponen pertama dari path USR dan direktori root menentukan nomor inode dari direktori user. Mengalokasikan sebuah nomor inode adalah secara straightforward sejak setiap inode mempunyai lokasi yang tetap dalam disk. Dari inode ini, sistem mengalokasikan direktori untuk user dan melihat komponen berikutnya. Saat dia menemukan entry tersebut, dia sudah mempunyai inode untuk direktori user. Dari inode ini, dia dapat menemukan direktori yang melihat inbox. Inode untuk berkas ini kemudian dibaca ke dalam memori dan disimpan di sana sebagai berkas tersebut ditutup.
Nama path dilihat dengan cara yang relatif sama dengan yang absolut, dimulai dari direktori yang bekerja sebagai pengganti root direktori. Setiap direktori mempunyai entry untuk dan yang dimasukkan ke dalam direktori dibuat. Entry mempunyai nomor inode yang merujuk pada direktori atas orang tua parents. Kemudian melihat dixproc hanya melihat tanda dalam direktori yang bekerja. Dengan menemukan nomor inode dalam direktori di atas dan mencari direktori dix, tidak ada mekanisme spesial yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Sejauh ini dalam sistem direktori, mereka hanya merupakan AS2 string yang biasa. Dari nomor inode ini, kita memperoleh inode yang merupakan suatu struktur data yang menyimpan informasi berkas. Penghapusan berkas dilakukan dengan cara melepas inode. Inode ini berisi informasi tentang poin pertama tipe, poin kedua ukuran, poin ketiga waktu, poin keempat owner, dan poin kelima blok-blok disk. Gambar tersebut mendefinisikan tentang bagaimana Unix bekerja dalam file. Yang ketiga ada konsep mounting. Ada beberapa konsep mounting, ada 4 konsep mounting. Yang pertama itu mounting. Mounting adalah proses mengaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Piranti-piranti yang akan dimount dapat berupa CD-ROM, disket, atau sebuah zip drive. Tiap-tiap sistem berkas yang akan dimount akan diberikan sebuah mount point atau sebuah direktori dalam pohon direktori sistem Anda yang sedang diakses. Sistem berkas yang dideskripsikan di H adalah singkatan dari file system tables. Biasanya akan dimount saat komputer baru dimulai dinyalakan. Tapi dapat juga memount sistem berkas tambahan dengan menggunakan perintah mount nama piranti, atau dapat juga dengan menambahkan secara manual mount point ke berkas. Daftar sistem berkas yang dimount dapat dilihat kapan saja dengan menggunakan perintah mount. Karena izinnya hanya diatur read only di berkas, maka tidak perlu khawatir penggunaan lain mencoba mengubah dan menulis mount di poin yang baru. Seperti biasa, saat ingin mengotak-atik berkas konfigurasi, seperti mengubah isi berkas, pastikan untuk membuat berkas cadangan untuk mencegah terjadinya kesalahan teknis yang dapat menyebabkan suatu kekacauan. Kita dapat melakukannya dengan cara menyediakan sebuah disket atau recovery disk dan membackup berkas tersebut sebelum membukanya di editor teks. Untuk diotak-atik pada Linux, isi sebuah berkas dibuat nyata tersedia menggabungkan sistem berkas ke dalam sebuah sistem direktori melalui sebuah proses yang disebut mounting. Kemudian pun yang kedua, mounting overview. Mounting membuat sistem berkas direktori, piranti, dan berkas lainnya menjadi dapat digunakan di lokasi-lokasi tertentu sehingga memungkinkan direktori itu menjadi dapat diakses. Perintah mount menginstruksikan sistem operasi untuk mengaitkan sebuah sistem berkas ke sebuah direktori khusus. Kemudian yang ketiga, mount point. Mount point adalah sebuah direktori di mana berkas baru menjadi dapat diakses. Untuk memount suatu berkas atau direktori, titik mountnya harus berupa direktori, dan untuk memount sebuah berkas, mount pointnya juga harus berupa berkas. Ada 2 jenis mounting, yaitu remote mounting dan mounting lokal. Remote mounting dilakukan dengan sistem remote di mana data dikirimkan melalui jalur komunikasi network system berkas seperti network file system mengharuskan agar file diekspor dulu sebelum dimount.
Mounting lokal dilakukan di sistem lokal. Biasanya sebuah sistem berkas directory atau sebuah berkas dimount ke sebuah mount point yang kosong, tapi biasanya hal tersebut tidak diperlukan. Jika sebuah berkas atau directory yang akan menjadi mount point berisi data tersebut tidak akan dapat diakses selama directory berkas tersebut tidak dijalankan. Mount point tidak dijalankan mount point oleh berkas directory lain. Sebagai akibatnya, berkas yang dimount akan menimpa apa yang sebelumnya ada di directory berkas tersebut. Data asli dari directory itu dapat diakses kembali bila proses mounting sudah selesai. Saat sebuah sistem berkas dimount ke sebuah directory, izin directory root dari berkas yang dimount akan mengambil alih izin dari mount point. Pengecualiannya adalah pada directory induk akan memiliki atribut double dot. Agar sistem operasi yang dapat mengakses berkas yang baru, directory induk dari mount point harus tersedia. Yang keempat, mounting sistem berkas, directory dan berkas. Ada dua jenis mounting. Mounting lokal dan remote mounting dilakukan dengan sistem remote di mana data dikirimkan melalui jalur telekomunikasi. Remote sistem berkas seperti network file system mengharuskan file agar diekspor terlebih dahulu sebelum dimount. Mounting lokal dilakukan di sistem lokal. Tiap sistem berkas berhubungan dengan piranti yang berbeda. Sebelum kita menggunakan sebuah sistem berkas tersebut harus dihubungkan dengan struktur directory yang ada, dapat di root atau berkas lainnya yang sudah tersambung. Sebagai contoh, kita dapat memount dari home server database ke mount point yang dispesifikasikan sebagai home atau user. Sekian presentasi dari mata kuliah sistem operasi. Terima kasih.